Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 601. Perpisahan. Caroline tidak mengatakan apapun, dia terdiam sejenak. Tiba-tiba, Caroline berjinjit dan mencium pipi Valentino. Bibir yang hangat itu mencium pipi Valentino dengan lembut. Valentino tercengang sejenak, dia merasa sedikit kewalahan. Ratusan pelayan keluarga Wijaya tersebut justru tidak merasa malu. Mereka tahu seakrab apa hubungan Caroline dan Valentino. Bukan hubungan saudara, melainkan lebih dari hubungan saudara. Di antara para anak muda di keluarga Wijaya, hanya ada kurang lebih 20 pria. Caroline adalah satu-satunya orang yang sangat menyukai Valentino. Baik Valentino cemerlang ataupun terpuruk, hal itu tidak pernah berubah sejak dulu. Hei. Caroline menunjukkan senyuman kemenangan. Dia kemudian berlari ke arah para pelayan dan melambaikan tangan pada Valentino. Valentino mengusap hidungnya dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tuan muda Tommy, kita sudah bisa berangkat. Teriak pilot tersebut dengan hormat pada Valentino. Valentino menganggukkan kepala, berbalik dan memandang ke ratusan pelayan keluarga Wijaya tersebut. Awalnya, dia berniat untuk membungkuk, tapi akhirnya dia mengurungkan niat tersebut. Jika dia membungkuk, mereka pasti akan bersujud. Valentino tidak menyukai itu. Sampai ketemu lagi semuanya. Valentino melambaikan tangan dengan perlahan. Kemudian, dia melangkah maju tanpa keraguan lagi. Tuan muda Tommy, hati-hati di jalan. Ujar semuanya dengan serempak. Caroline berdiri di sana dan memandang Valentino yang naik ke helikopter sambil tersenyum. Namun, tampaknya ada sesuatu yang bersinar di mata Caroline. Brum. Baling-baling helikopter mulai berputar dengan kuat, diikuti dengan suara deru mesin yang menulikan. Tekanan angin yang kuat mengangkat badan helikopter secara perlahan dan bergegas terbang ke arah Pulau Beryl. Kak Tommy! Caroline akhirnya tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia berteriak dan berlari mengejar helikopter. Air mata Caroline bercucuran tanpa henti. Nona Caroline? Segerombolan pelayan segera menghentikan Caroline. Kak Tommy jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan Caroline. Caroline terus berlari ke depan hingga keluar dari jalanan datar. Bahkan saat dia menginjak bebatuan di tepi laut, dia tetap berlari tanpa henti. Wajah kecilnya mendongak dan memandang ke arah helikopter yang semakin menjauh. Caroline menangis terseduh-seduh. Belasan pelayan keluarga Wijaya yang ada di belakang pun tidak mampu mengejar Caroline. Kak Tommy, Caroline tidak akan membuatmu marah. Caroline akan menurutimu. Jangan tinggalkan Caroline, jangan tinggalkan aku. Caroline menangis. Tubuh mungilnya terus berlari mengejar helikopter. Bro! Tiba-tiba, kaki Caroline tersandung oleh sebuah batu dan dia langsung terjatuh. Batu yang ada di pantai itu melukai lutut dan betisnya. Namun, Caroline tidak memedulikannya sama sekali, dia langsung bangkit dan lanjut mengejar helikopter itu. Tubuh mungil itu tersandung dan suara tangisannya terdengar hingga begitu jauh. Banyak pelayan keluarga Wijaya di belakang yang juga ikut menyeka air mata mereka. Di dalam helikopter, Valentino menarik kembali pandangannya, dia mengepalkan tangannya, lalu mengendurkannya dan mengepalkannya lagi. Saat melihat Caroline yang ada di bawah, serta tubuh mungilnya yang terus mengejar helikopter, bagaimana mungkin Valentino tidak merasa sedih? Sekarang, dia bahkan merasakan dorongan untuk berbalik dan kembali. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Situasi saat ini tidak mengizinkannya untuk bertindak sesuai keinginannya. Serta sekarang, Valentino bukan lagi satu-satunya orang yang mengambil keputusan terakhir di keluarga Wijaya. Tuan muda Tommy, hubungan Anda dan Nona Caroline sangat akrab. Pilot itu juga menghela napas pelan. Ayahnya meninggal muda, dia hidup bergantung pada kelima bibi di sini. Sejak kecil, dia selalu ditertawakan oleh anak-anak dari keluarga itu sebagai seorang anak tanpa ayah. Nada bicara Valentino terdengar sedikit lesu. Jika diingat-ingat lagi, setiap kali dia melindungi Caroline, Caroline akan mengangkat wajah polosnya dan berkata dengan serius pada Valentino bahwa dia akan menikahi Kak Tommy nantinya. Karena ibunya memberitahunya bahwa jika dia menyukai seseorang, dia harus terus bersama orang itu. Nona Caroline sangat sedih akan perpisahan kali ini.
Pilot itu melaju dengan kecepatan penuh. Valentino terdiam selama beberapa detik, dia kemudian mendongak dan berkata, "Perpisahan yang singkat ini adalah untuk pertemuan yang lebih baik." "Benar, benar." Pilot itu tidak banyak berkata-kata lagi. Helikopter melaju dengan kecepatan penuh ke arah Pulau Beryl. Di Pulau Beryl, keluarga Wijaya. Ahli medis dari seluruh penjuru sudah didatangkan untuk pemeriksaan penuh pada Nyonya Besar Kusuma. Karena ini adalah tamu yang dibawa oleh Tuan Muda Tommy, mereka tidak berani melaksanakannya dengan ogah-ogahan. Nyonya Besar Kusuma sudah dimekanisasi untuk bekerja sama sepanjang waktu, dia masih memikirkan persoalan Tommy dan Valentino. Brum, brum, brum. Terdengar suara deru mesin yang keras dari luar. Tuan Muda Tommy sudah datang, seluruh karyawan Pulau Beryl diharapkan keluar untuk menyambutnya. Pengumuman tersebut terdengar dari semua pengeras suara di seluruh penjuru Pulau Beryl. Saat Valentino datang sebelumnya, dia tidak pernah memberitahu mereka, mereka tidak tahu juga tidak masalah. Namun, kali ini mereka semua tahu akan kedatangannya. Baik mereka mengenal Valentino ataupun tidak, mereka semua wajib keluar untuk menyambutnya. Dalam sekejap mata, seluruh Pulau Beryl langsung menanggapi pengumuman tersebut. Selain para dokter yang sedang melakukan penelitian medis di ruang bawah tanah, semuanya langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi ke pinggir Pulau Beryl. Nyonya Besar Kusuma kembali terkejut, ternyata kedudukan Tommy Wijaya setinggi ini. Terdapat begitu banyak orang di Pulau Beryl, apa mereka semua akan keluar untuk menyambutnya? Nyonya Besar, ayo ikut keluar bersama kami, Tuan Muda Tommy sangat sibuk. Seorang suster membawa sebuah kursi roda. Walaupun Nyonya Besar Kusuma sudah menjalani perawatan medis yang sangat profesional dan sudah pulih serta mampu berjalan lagi, tapi suster itu tidak berani mengabaikannya dan terus melayaninya dengan cermat. Baik. Nyonya Besar Kusuma terdiam sejenak dan akhirnya memutuskan untuk duduk di kursi roda tersebut. Bagaimanapun juga, dia tetap harus menghadapi Tommy Wijaya. Hal ini tidak bisa dihindari. Setidaknya terdapat 500 ilmuwan, pelayan dan yang lainnya di Pulau Beryl keluarga Wijaya. Mereka semua pergi ke pantai untuk menyambut Tommy. Nyonya Besar Kusuma didorong oleh suster itu ke bagian paling depan kerumunan. Di kejauhan, helikopter itu mengeluarkan suara angin yang besar dan mulai mendekati Pulau Beryl keluarga Wijaya secara perlahan. Nyonya Besar Kusuma benar-benar terkagum akan helikopter tersebut. Helikopter pribadi. Orang dengan latar belakang sehebat apa yang bisa memiliki itu? Bagaimanapun juga, itu bukan hal yang bisa dibeli hanya dengan sekadar uang. Mereka memerlukan izin dari pemerintah untuk helikopter tersebut. Keluarga Wijaya memiliki kemampuan itu. Saat melihat helikopter yang terus mendekat itu, Nyonya Besar Kusuma sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam 3 tahun ini, Valentino dan Angel sudah sangat menderita. Dia punya tanggung jawab yang tak terelakkan. Karena itu, kali ini, dia akan membayar mereka. Tommy telah menyelamatkan hidupnya. Ini adalah jasa yang luar biasa besar. Nyonya Besar Kusuma juga tahu kalau keluarga Kusuma di kota Neo tidak penting sama sekali di hadapan keluarga Wijaya di kota Kamer. Jika keluarga Wijaya ingin berurusan dengan keluarga Kusuma, mereka hanya perlu mengatakan satu kalimat dan keluarga Kusuma akan langsung musnah dari kota Neo. Namun, jika Tommy benar-benar menyelamatkan Nyonya Besar untuk mengancamnya, serta meminta Valentino dan Angel untuk bercerai, maka dia akan membalas budi Tommy. Nyonya Besar Kusuma melihat ke sekeliling. 3 meter darinya, terdapat sebuah batu yang menonjol. Bisejeh? 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 Baling-baling helikopter perlahan melambat dan mendarat ke landasan dengan tepat. Bang? Penyangga helikopter mengguncang permukaan tanah dan menimbulkan sebuah suara. Helikopter tersebut berhenti di landasan dengan stabil. Landasan tersebut berjarak 10 meter dari kerumunan tersebut dan 5 meter di atas permukaan tanah. Semuanya harus mendongak untuk melihat helikopter tersebut. Bab 602, Tuan Muda Tommy. Klek! Pintu kabin perlahan-lahan terbuka. Pada saat ini, tatapan semua orang langsung tertuju ke arah pintu tersebut. Termasuk Nyonya Besar Kusuma, dia juga menatap ke arah pintu kabin dengan gugup dan gelisah. Detik berikutnya, sosok Valentino muncul dari balik pintu tersebut. Wajahnya terlihat sangat tenang. Setelah itu, Valentino sedikit membungkukkan badannya dan berjalan keluar. Setelah melihat dengan jelas wajah orang yang keluar dari pintu tersebut, mata Nyonya Besar Kusuma langsung melebar, jantungnya juga langsung berdegup kencang. Dia adalah... Meskipun penglihatan Nyonya Besar Kusuma sudah sedikit kabur karena usia, dia masih bisa mengenali wajah itu dengan jelas, itu adalah Valentino. Mengapa Valentino ada di sini? Apa dia juga berurusan dengan Tommy?
Selamat datang, Tuan Muda Tommy. Tanpa banyak bicara, ratusan orang yang berdiri di luar langsung membungkuk ke arah Valentino dan menyapanya dengan serempak. Valentino, mengapa kamu berdiri di sana? Menyingkirlah! Jangan menghalangi jalan Tuan Muda Tommy! Nyonya Besar Kusuma sangat terkejut, dia langsung berteriak ke arah Valentino tanpa sadar. Nyonya Besar, apa? Apa yang Anda bicarakan? Suster yang berdiri di sebelah Nyonya Besar Kusuma bertanya dengan bingung. Kenapa? Memangnya ada yang salah? Nyonya Besar Kusuma menelan air liurnya dengan gugup, dia tidak memahami apa yang sedang terjadi di sini. Nyonya Besar Kusuma hanya berpikir bahwa orang-orang ini membungkuk untuk menyambut kedatangan Tommy, tapi Valentino malah berdiri di sana dan menghalangi jalan. Kalau hal ini membuat Tommy tersinggung bagaimana? Dia adalah Tuan Muda Tommy. Jawab suster itu dengan cepat. Apa? Nyonya Besar Kusuma membelalakan matanya sambil berseru dengan terkejut. Jadi Tuan Muda Tommy yang kedatangannya disambut oleh semua orang di Pulau Beryl adalah Valentino. Tommy Wijaya yang merupakan ahli waris utama keluarga Wijaya di kota Kamar itu. Nyonya Besar Kusuma sudah menjalani hidup di dunia ini begitu lama, tapi keterkejutan yang dia rasakan saat ini merupakan keterkejutan terhebat yang pernah dia rasakan selama hidupnya. Jadi, ketika Valentino memberikan mahar bernilai puluhan triliun dan mengatakan bahwa itu akan digunakan untuk membayar hutang kepada tuan muda mereka, ternyata dibayarkan kepada Valentino sendiri saat dia menikahi Angel waktu itu. Ternyata, alasan mengapa Maple Rain Real Estate sangat mendukung dan memihak Angel adalah karena Maple Rain Real Estate adalah milik Valentino. Ternyata, Tuan Valentino yang namanya begitu terkenal di kota Neo dan segala kekacauan yang terjadi di kota Neo selama beberapa waktu ini berkaitan erat dengan Valentino yang mereka kenal. Ternyata, Valentino Wijaya adalah Tommy Wijaya, tuan muda keluarga Wijaya di kota Kamar. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Saat ini, perasaannya benar-benar tidak karuan. Terkejut, takut, menyesal, gelisah, merasa bersalah, bersemangat, penuh harap. Berbagai perasaan ini bercampur menjadi satu dan membuat Nyonya Besar Kusuma menjadi sedikit sesak. Nyonya Besar Kusuma menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendampingi Tuan Besar Kusuma bekerja keras di kota Neo, hingga akhirnya mereka berdua bisa mendirikan grup Kusuma. Setelah Tuan Besar Kusuma meninggal dunia, meskipun Nyonya Besar Kusuma tidak berada di perusahaan, dia masih tetap memedulikan perusahaan itu. Dia ingin sekali grup Kusuma benar-benar berkembang dan menjadi perusahaan yang hebat. Selama ini, Nyonya Besar Kusuma selalu merasa bangga terhadap dirinya sendiri tiap kali mengambil keputusan yang dia rasa tepat. Hingga pada akhirnya Nyonya Besar Kusuma menyadari bahwa semua yang dia lakukan ternyata tidak sebaik yang dilakukan oleh Tuan Besar Kusuma waktu itu. Valentino adalah orang yang sangat tenang, tapi mempunyai ambisi yang kuat. Kalau diibaratkan, dia seperti seekor naga. Waktu itu, Tuan Besar Kusuma pernah menyampaikan hal ini kepada Nyonya Besar Kusuma, tapi Nyonya Besar Kusuma tidak mendengarkannya. Sekarang, saat kembali teringat dengan perkataan suaminya itu, Nyonya Besar Kusuma merasa sangat menyesal. Penyesalan yang Nyonya Besar Kusuma rasakan begitu mendalam, hingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Anak-anak dan cucu-cucunya yang dia anggap luar biasa itu, kalau dibandingkan dengan cucu menantunya yang di matanya hanya merupakan seorang pria tidak berguna, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Bahkan, di antara semua anak dari keluarga konglomerat yang berkuasa di kota Neo, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi bawahan Valentino. Nyonya Besar Kusuma telah mengambil begitu banyak keputusan yang dia kira tepat, padahal sebenarnya itu merupakan sebuah kesalahan besar. Nyonya Besar Kusuma telah salah menilai orang. Aku benar-benar bodoh. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang di dalam hatinya. Saat ini, perasaan Valentino juga campur aduk. Saat melihat Nyonya Besar Kusuma yang hanya terdiam sambil melamun, untuk sementara waktu Valentino tidak tahu harus berkata apa. Bantu Nyonya Besar Kusuma naik ke helikopter. Ucap Valentino sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia langsung kembali memasuki helikopter. Semua orang tidak berani mengabaikan perintah Valentino. Mereka segera membantu Nyonya Besar Kusuma naik ke helikopter. Sampai sekarang, Nyonya Besar Kusuma masih melamun. Dia membiarkan orang-orang membantunya naik ke helikopter tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, helikopter itu langsung lepas landas lagi. Kali ini, tujuannya adalah ke kota Neo. Di dalam kabin, tidak ada seorang pun yang membuka suara. Nyonya Besar Kusuma masih tetap diam saja selama hampir 5 menit. Nyonya Besar Kusuma begitu larut dalam lamunannya, sampai dia tidak memedulikan fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia naik helikopter. Jadi kamulah yang mendirikan Maple Rain Real Estate? Sejak beberapa bulan yang lalu, kamu sudah mulai.
Nyonya Besar Kusuma ingin bertanya kepada Valentino, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Valentino langsung menyelanya. Iya, sebenarnya Maple Rain adalah gabungan namaku dan Angel. Valentino melirik sekilas ke arah pilot yang duduk di depan, kemudian langsung membuat pengakuan tanpa ragu-ragu. Setelah terdiam cukup lama, Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang sejenak, kemudian berkata, Valentino, kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Aku tidak berniat menyembunyikannya. 3 tahun yang lalu, aku memang hanya seorang pria tidak berguna yang tidak punya tujuan hidup. Sekarang, haha! Jawab Valentino dengan santai sambil tersenyum menyeringai. Sekarang, identitas Valentino yang sebenarnya sudah terbongkar. Nyonya Besar Kusuma pasti merasa senang, kan? Tapi itu hanya sementara saja. Nyonya Besar Kusuma kembali teringat dengan perkataan Tuan Besar Kusuma waktu itu. Seekor naga yang sangat hebat pun ada kalanya terjatuh ke dunia manusia. Tapi pada suatu hari nanti, dia pasti bisa kembali terbang ke langit. Iya, tapi aku tidak mempermasalahkan hal itu. Kejadian itu membuatku merasakan manis pahitnya kehidupan. Ucap Valentino sambil menertawakan dirinya sendiri. Begitu mendengar ini, Nyonya Besar Kusuma langsung terdiam. Dalam 3 tahun terakhir, Nyonya Besar Kusuma tidak pernah bersikap baik kepada Valentino. Dia membuat Valentino hanya merasakan pahitnya kehidupan tanpa pernah merasakan manisnya barang sebentar saja. Perasaan bersalah dan penyesalan yang begitu mendalam memenuhi hati Nyonya Besar Kusuma. Namun, Nyonya Besar Kusuma tahu kalau Valentino tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Kalau Valentino bukan suami Angel, Nyonya Besar Kusuma bahkan tidak pantas untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi, terlepas dari apakah Valentino membutuhkan permintaan maafnya atau tidak, Nyonya Besar Kusuma merasa bahwa dirinya tetap harus meminta maaf kepadanya. Selama 3 tahun terakhir, nenek selalu jahat kepadamu, nenek minta maaf. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Ekspresi wajah Valentino sedikit berubah, tapi dia hanya mengangguk ringan tanpa mengatakan apa-apa. Apa kamu masih mau mengakui nenek sebagai nenekmu? Saat melihat sikap dingin Valentino, Nyonya Besar Kusuma hanya bisa mencela dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat ini, Nyonya Besar Kusuma sudah tidak berani bersikap semena-mena di hadapan Valentino hanya karena dirinya adalah seorang tetua. Keluarga Kusuma mengandalkan kekuatan dan kekuasaan Valentino. Bahkan nyawa Nyonya Besar Kusuma juga diselamatkan oleh Valentino. Valentino adalah penyelamat Nyonya Besar Kusuma. Dia berutang budi kepada Valentino. Anda adalah neneknya Angel, otomatis Anda adalah nenekku juga. Sekalipun hanya karena kebaikan Tuan Besar Kusuma padaku saat itu, aku akan terus mendukung dan membantu Anda. Jawab Valentino dengan santai. Nyonya Besar Kusuma terkejut. Pada akhirnya, semua ini terjadi karena kebaikan Tuan Besar Kusuma saat itu. Biar bagaimanapun, hubungan Nyonya Besar Kusuma dan Valentino memang tidak harmonis. Apa Angel yang menyuruhmu untuk menyelamatkanku? Tanya Nyonya Besar Kusuma. Valentino mengangguk ringan. Valentino juga tidak tahu, kalau bukan Angel yang memintanya, akankah dirinya bersedia untuk menyelamatkan Nyonya Besar Kusuma? Dari seluruh anggota keluarga Kusuma, hanya Angel dan ayahnya yang berbakti kepada Anda. Oleh karena itu, yang perlu Anda pikirkan bukanlah identitasku yang sebenarnya, melainkan identitas orang-orang di sekitar Anda yang sebenarnya. Anda harus mengenali orang-orang di sekitar Anda dengan baik, agar Anda tidak mengambil keputusan yang salah. Ucap Valentino dengan sungguh-sungguh. Setelah terdiam selama beberapa detik, Nyonya Besar Kusuma baru mengangguk dan berkata, Ya, aku mengerti. Oh iya, hasil pemeriksaan Anda yang terakhir menunjukkan bahwa kondisi Anda baik-baik saja, mengapa Anda bisa tiba-tiba sakit? Valentino sedikit curiga soal ini. Seharusnya, Nyonya Besar Kusuma pasti mengalami gejala tertentu, tapi kali ini tidak, dia langsung tiba-tiba sakit begitu saja. Meskipun pada hari itu suasana hati Nyonya Besar Kusuma memang tidak stabil, seharusnya tidak sampai berakibat fatal seperti ini, bahkan dia sampai hampir kehilangan nyawanya. Soal itu, Nyonya Besar Kusuma terlihat ragu-ragu. Dia mencoba mengingat kejadian malam itu, tapi setelah mengingatnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Nyonya Besar Kusuma sama sekali tidak ingin membicarakan soal kejadian di mana dirinya hampir dibunuh oleh anak dan cucunya di rumahnya sendiri. Kata Robert, saat dia sedang mengantarkan makanan untuk Anda, dia melihat Anda sudah tergeletak di lantai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ucap Valentino sambil mengamati ekspresi wajah Nyonya Besar Kusuma. Bab 603, hadiah pertama. Begitu mendengar perkataan Valentino, Nyonya Besar Kusuma langsung tertegun. Setelah itu, ada sorot sedih yang melintas di matanya. Anak dan cucunya hampir membuat dirinya terbunuh di rumahnya sendiri.
mereka telah melakukan kejahatan besar, tapi mereka bahkan tidak berani mempertanggungjawabkannya. Kalau dirinya tidak terselamatkan, mungkin sampai kapanpun tidak akan ada seorang pun yang mengetahui perbuatan mereka saat itu. Kita tidak usah membicarakan soal itu. Nyonya Besar Kusuma melambai-lambaikan tangannya, kemudian menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Nyonya Besar Kusuma telah berhasil selamat dari kematian. Saat ini dia terlihat cukup tenang. Sekarang, keinginan Tuan Besar Kusuma sudah terwujud. Nyonya Besar Kusuma merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu dia sayangkan. Hal yang terpenting adalah keluarga Kusuma mempunyai hubungan yang dekat dengan Valentino. Selama Valentino masih menjadi bagian dari keluarga Kusuma, bisa dipastikan bahwa grup Kusuma akan bertahan lama, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Hal yang diinginkan oleh Nyonya Besar Kusuma hanya ini. Bahkan kalau dia meninggal saat ini juga, dia pasti bisa beristirahat dengan tenang. Saat kita tiba di rumah nanti, aku akan membagi saham grup Kusuma kepada ketiga keluarga secara merata. Jadi setelah ini tidak akan ada lagi yang mengusikku. Nyonya Besar Kusuma menghela napas pelan. Valentino mengerutkan keningnya. Saat melihat perubahan ekspresi wajah Nyonya Besar Kusuma, ada pemikiran yang muncul di benak Valentino. Valentino tidak setuju dengan keputusan Nyonya Besar Kusuma. Kalau saham grup Kusuma dibagikan kepada Bobby dan Davin, bukankah itu artinya Angel akan mendapat dua musuh baru? Tidak usah membicarakan soal apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai sejak awal. Valentino sudah bisa melihat sifat orang-orang itu yang sebenarnya. Di dunia ini, ada orang yang sifatnya berubah-ubah dan ada juga orang yang sifatnya tidak akan bisa berubah sampai kapanpun. Intinya, menyerahkan saham grup Kusuma kepada orang seperti Bobby dan Davin itu sama saja dengan bunuh diri. Aku rasa keputusan Anda ini tidak benar. Valentino langsung menentang Nyonya Besar Kusuma. Aku tahu. Tapi biar bagaimanapun, mereka berdua adalah putraku. Mereka adalah darah dagingku sendiri. Kalau aku tidak memberikan bagian kepada mereka, saat aku meninggal nanti, mereka tidak akan mau menguburkan jasadku. Andai saja aku bisa meminta pendapat kepada suamiku. Ucap Nyonya Besar Kusuma dengan sedih. Kalau kakek mengetahui hal ini, aku yakin beliau pasti tidak mengizinkan Anda mengambil keputusan ini, karena kedua keluarga itu adalah orang-orang yang sangat licik dan ambisius. Anda harus tahu, aku tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan mereka di hadapan Anda, aku juga bukan menginginkan seluruh saham grup Kusuma jatuh ke tangan Angel seorang. Karena bagiku saham grup Kusuma itu sama sekali bukan apa-apa. Valentino berbicara dengan belak-belakan. Namun, Nyonya Besar Kusuma tahu kalau perkataan Valentino itu memang benar. Kalau dibandingkan dengan perusahaan milik keluarga Wijaya di kota Kamer, bahkan grup Nagasan yang nilainya hampir mencapai 20 triliun itu saja sama sekali bukan apa-apa, apalagi grup Kusuma. Anda pasti belum tahu soal ini. Saat Anda sedang ditangani oleh dokter, hanya Angel dan ayah mertuakulah yang mengkhawatirkan Anda. Sedangkan Robert dan yang lainnya sudah membicarakan soal pembagian saham grup Kusuma yang akan dilakukan begitu Anda meninggal. Aha! Valentino tersenyum sinis. Kalau Nyonya Besar Kusuma benar-benar akan membagi saham grup Kusuma kepada ketiga keluarga secara merata, maka Valentino akan menerima keputusannya, tapi hanya semata-mata karena dia menghormati Tuan Besar Kusuma. Namun, Valentino akan langsung menyuruh Angel untuk menolak bagiannya, juga menyuruhnya untuk meninggalkan keluarga Kusuma. Mengenai bagaimana nasib grup Kusuma ke depannya, biar kedua keluarga itu sendiri saja yang mengurusnya. Begitu mendengar perkataan Valentino, Nyonya Besar Kusuma langsung mendongakkan kepalanya dan menatap Valentino lekat-lekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tadinya Nyonya Besar Kusuma berpikir bahwa bagaimanapun juga Bobby dan Davin adalah putranya. Meskipun dirinya terjatuh karena kesal kepada mereka, mereka tetap langsung membawanya ke rumah sakit. Namun, setelah mendengar perkataan Valentino barusan, ternyata mereka semua sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai ibu mereka. Valentino tahu bahwa begitu Nyonya Besar Kusuma mengetahui hal ini, Nyonya Besar Kusuma pasti akan sedih, tapi biar bagaimanapun dia tetap harus mengetahuinya. Sejak keluar dari ruang UGD, Angel hanya berdiri di depan pintu UGD selama berjam-jam tanpa makan dan minum sama sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua keluarga itu? Mereka malah pergi ke kantor pengacara untuk mengurus kontrak pemindahan saham. Ayah mertuaku benar-benar sangat sedih dan kecewa. Dia bahkan sampai merelakan saham bagiannya. Semua yang aku katakan ini adalah kenyataan. Lanjut Valentino. Meskipun grup Kusuma tidak penting bagi Valentino, Angel memerlukannya. Grup Kusuma adalah hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma. Oleh karena itu, grup Kusuma sangat berarti bagi Angel. Valentino pun menghargai grup Kusuma karena hal tersebut. Dia sangat menghormati Tuan Besar Kusuma. Oleh karena itu, kalau Valentino bisa memperjuangkannya, maka dia akan mengusahakannya.
Kalau Valentino tidak berniat untuk mengusahakannya, dia tidak akan repot-repot menyampaikan semua hal ini kepada Nyonya Besar Kusuma. Kamu serius? Nyonya Besar Kusuma sangat terkejut. Kalau semua yang dikatakan Valentino itu benar, itu artinya Davin dan Bobby benar-benar anak yang tidak berguna. Mereka benar-benar kurang ajar. Meskipun Valentino tidak mungkin berbohong kepadanya karena dia sama sekali tidak punya motif untuk melakukan itu, bagaimanapun juga Bobby dan Davin adalah putranya, putra yang dia lahirkan sendiri dari rahimnya. Jadi dia masih tidak mau mempercayai perkataan Valentino. Terlepas dari apapun, Bobby dan Davin adalah darah dagingnya sendiri. Kalau dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayai perkataan Valentino begitu saja? Valentino bisa mengetahui apa yang ada di pikiran Nyonya Besar Kusuma saat ini, tapi dia tidak menganggap Nyonya Besar Kusuma keras kepala. Karena itu adalah hal yang sangat wajar. Nyonya Besar Kusuma adalah ibu dari Bobby dan Davin. Dia menyaksikan mereka berdua tumbuh dewasa dengan mata kepalanya sendiri. Otomatis dia sendirilah yang paling memahami mereka. Namun, di dunia ini ada banyak sekali anak yang tidak tahu terima kasih dan tidak berbakti kepada orang tuanya sendiri. Berhubung kita sudah terlanjur membicarakan hal ini, begini saja, setelah ini aku akan meminta Angel untuk menyuruh semua orang berkumpul di rumah Anda terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Valentino langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan kepada Angel. Lalu setelah itu, saat ini, Nyonya Besar Kusuma membiarkan Valentino untuk menyusun rencana. Setelah itu, Valentino melirik sekilas ke arah pilot, kemudian menjelaskan rencananya kepada Nyonya Besar Kusuma dengan suara yang sangat pelan. Setelah mendengar rencana Valentino, Nyonya Besar Kusuma berpikir sejenak. Setelah itu, dia langsung mengangguk dan menyetujui rencana Valentino. Kalau menjalankan rencana ini, Nyonya Besar Kusuma bisa membuktikan sendiri bagaimana cara anak-anaknya memperlakukan dirinya. Tuan Muda Tommy, kita akan mendarat di mana? Tanya sang pilot dengan sopan. Valentino berpikir sejenak, kemudian menjawab. Di pinggiran kota saja, aku akan memerintahkan seseorang untuk datang menjemputku. Kalau sampai ada orang yang melihatnya turun dari helikopter, pasti akan terjadi kehebohan. Dia tidak boleh terlalu memamerkan kekayaannya. Baik, Tuan Muda Tommy. Pilot itu segera menyanggupi perintah Valentino. Setelah itu dia langsung fokus mengemudikan helikopter lagi. Valentino mengetukkan jari-jarinya pada sandaran tangan di kursinya. Aset keluarga Kusuma itu seharusnya akan menjadi hadiah pertama untuk Angel. Di kota Neo. Di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Angel, bukankah Valentino mengatakan bahwa dia akan pulang untuk merayakan ulang tahunmu? Dia di mana sekarang? Mary yang baru keluar dari kamarnya langsung menanyakan hal ini kepada Angel. Bu, apa sekarang waktu yang tepat untuk itu? Sekarang ini kita bahkan masih belum mengetahui bagaimana kondisi nenek. Jawab Angel sambil mengerutkan keningnya. Mary memajukan bibirnya, kemudian berkata sambil mendengus. Ibu hanya asal bicara saja, bukan benar-benar ingin merayakan ulang tahunmu. Angel terlalu malas untuk berdebat dengan ibunya, jadi dia langsung menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat ini, pesan Valentino baru terkirim ke ponsel Angel. Angel segera mengambil ponselnya dan memeriksa pesan tersebut. Setelah itu dia langsung berdiri dari kursinya dan berteriak. Ayah, Valentino mengirimiku pesan, cepat kemarilah. David bergegas keluar dari kamarnya dengan wajah yang sangat lesu. Tidak hanya David, Angel pun juga terlihat sangat lesu, tapi saat ini, dia sudah terlihat sangat bahagia. Valentino mengabari bahwa dia sudah membawa nenek pulang. Dia memintaku untuk menyuruh para paman berkumpul di rumah nenek. Ucap Angel dengan penuh semangat sambil mengayun-ayunkan ponselnya. Bagaimana keadaan nenekmu? Apa dia? Tanya David dengan cepat. Angel terdiam sejenak, setelah itu baru menjawab. Aku juga tidak tahu, Valentino tidak mengatakannya. Dia hanya menyuruh kita semua untuk berkumpul di rumah nenek. Dia akan tiba di sana sebentar lagi. Baiklah. Ayo kita berangkat sekarang juga. Kita kabari yang lainnya nanti saja saat di perjalanan. David bahkan tidak pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya lagi, dia langsung memakai sandalnya, mengambil kunci mobil, lalu berjalan keluar. Angel langsung berjalan mengikuti David, sedangkan Mary, dia sempat ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia tetap berjalan mengikuti Angel dan David. Bab 604, Pertunjukan yang Bagus. Dalam perjalanan menuju kediaman Nyonya Besar Kusuma, David menelpon Bobby. David mengira Bobby pasti akan mengabari Davin. Jadi, dia juga malas menelpon Davin lagi.
Tidak lama kemudian, David dan keluarganya duluan sampai di kediaman Nyonya Besar Kusuma. Tidak sampai 5 menit, keluarga Bobby dan keluarga Davin juga sudah sampai. Saat ini, kondisi Nyonya Besar Kusuma masih belum jelas. Jadi, mereka merasa sangat cemas. Akan tetapi, mereka bukan mencemaskan keselamatan Nyonya Besar Kusuma, melainkan takut apabila kejadian malam itu terkuak. Jadi sekarang, lubuk hati terdalam mereka sebenarnya berharap kalau Nyonya Besar Kusuma mati saja. Hal yang paling penting adalah meskipun Nyonya Besar Kusuma sudah meninggal, mereka juga harus mempertahankan sahamnya. Begitu Nyonya Besar Kusuma meninggal, mereka akan membagi sahamnya berdasarkan hukum pembagian warisan. Kemungkinan terbesar adalah ketiga bersaudara akan memiliki porsi saham yang sama rata. Namun, itu bukanlah hasil akhir yang diinginkan Bobby dan Davin. Mereka tidak bersedia untuk membagi saham itu dengan David. Kak, apakah mungkin Nyonya Besar memang sudah berhasil disembuhkan? Tanya Davin dengan gelisah. Raut wajah Kiara juga terlihat sedikit masam. Bagaimanapun, saat itu, dia sudah mendorong Nyonya Besar Kusuma. Jika hal ini terkuak, Kiara pasti tidak bisa terlepas dari masalah ini. Tidak mungkin, memangnya mereka itu dewa. Dia tidak akan mungkin sembuh kecuali dibawa ke luar negeri, kata Bobby sambil melambaikan tangannya. Belum tentu. Robert tertegun sejenak, dia juga merasa gugup. Bobby merenung sejenak. Dengan kesal dia kemudian melambaikan tangan dan berkata, Ayo masuk. Kita bicarakan di dalam saja. Mereka berjalan masuk ke halaman dengan hati gelisah. Mereka kemudian bertemu dengan David dan keluarganya yang sudah berada di ruang tamu. David, bagaimana dengan ibu? Tanya Bobby duluan. Dia masih belum pulang. David menjawab tanpa menolehkan kepalanya. Bobby dan yang lainnya tertegun setelah mendengar jawaban David. Masih belum pulang? Bukankah kalian membawa Nyonya Besar pergi berobat? Apa maksudnya dia belum pulang? Bobby memelototi David dengan gusar. Bobby merasa David pasti sengaja menyembunyikan Nyonya Besar Kusuma agar dia dapat memonopoli harta keluarga Kusuma. Valentino sudah membawa nenek pergi berobat. Kami hanya diberitahu kalau mereka akan segera sampai ke rumah. Angel tidak ingin bertengkar dengan mereka. Jadi, dia langsung menjelaskan keadaan sebenarnya kepada mereka. Hebat sekali kamu. Bisa-bisanya kamu menyerahkan nenek kepada orang luar, padahal kamu tahu kalau dari dulu hubungan Valentino dan nenek tidak pernah akur. Kamu pasti bermaksud untuk mencelakai nenek, kan? Dari dulu aku sudah tahu kalau kamu paling durhaka. Kiara langsung bersuara untuk memaki Angel sambil menunjuk-nunjuk ke arah Angel. Angel hanya melirik Kiara sekilas. Dia sama sekali tidak berniat untuk meladeni Kiara. Berbakti atau tidak bukan hanya ditunjukkan dengan kata-kata. Semua perbuatan manusia dilihat oleh langit. Angel tidak merasa bersalah. Jadi, dia pun tidak merasa takut. Bisa-bisanya kalian menyerahkan Nyonya Besar kepada Valentino. Kalau ada sesuatu yang terjadi padanya, aku pasti akan menuntut kalian sekeluarga ke pengadilan. Raut wajah Bobby juga menjadi kelam. Dia berteriak sambil menunjuk ke arah David. Sudahlah. Nanti kita bicarakan lagi setelah ibu pulang. Kalau Valentino yakin dia bisa menyembuhkan Nyonya Besar, aku percaya dia pasti tidak akan mengecewakan kita. David yang merasa kesal itu melambaikan tangannya. Bobby mendengus dan tidak berbicara lagi. Tidak lama kemudian, terdengar suara klakson mobil dari luar pintu rumah. David langsung berdiri dan berlari keluar. Angel juga segera mengikuti David berjalan keluar dengan ekspresi penuh harap. Bobby dan lainnya merasa sedikit gelisah. Mereka saling bertatapan, lalu dengan terpaksa mengikuti langkah David dan Angel. Terdapat sebuah mobil karavan mewah sedang berhenti di luar pintu. Di saat semua orang berjalan keluar pintu, terlihat Valentino sedang membuka pintu penumpang kemudian berjalan menuruni mobil. Valentino! David dan Angel menyerukan nama Valentino dengan serentak. Sementara itu, Bobby dan lainnya malah tidak bersuara. Mereka hanya menatap Valentino dengan gelisah. Angel, ayah! Gerakan Valentino terhenti sebentar. Dia menggaruk-garuk kepalanya dengan sedikit canggung dan menyahut dengan suara yang murung. Ketika melihat sosok Valentino yang seperti itu, Angel dan Bobby pun merasa kaget. Valentino, nenekku, dia? Suara Angel sedikit bergetar. David memang tidak bertanya, tapi kedua matanya membesar kemudian menatap sosok Valentino. Suasana di depan pintu menjadi hening.
Tatapan semua orang tertuju pada diri Valentino. Nyonya besar, penumpukan cairan di rongga otaknya sudah berhasil dihentikan, tapi saraf otaknya sudah tertekan dalam waktu yang terlalu lama. Dokter mengatakan ke depannya dia akan koma. Valentino menjelaskan situasinya dengan ekspresi tenang. Apa? David tercengang dan jatuh terduduk di atas lantai. Mata Angel juga melebar, dia masih tidak dapat menerima kenyataan ini. Sementara itu, Bobby dan lainnya malah mengembuskan napas lega. Untung saja Nyonya besar tidak siuman. Dengan demikian, masalah yang mereka lakukan pun tidak akan diketahui siapa-siapa. Bu, kenapa ibu tidak bisa bertahan? David menangis histeris. Ayah, jangan begitu. Kalau bukan karena bantuan Valentino, dokter pasti sudah menyuruh kita mengurus pemakaman nenek. Saat ini nenek masih hidup, jadi kita sudah semestinya merasa bersyukur, kata Angel sambil memapa David. David tertegun sejenak lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Betul. Valentino, terima kasih ya. Di mana ibuku sekarang? Valentino mengangguk pelan. Dia lalu membuka pintu mobil karavan dan membuka papan miring untuk mendorong Nyonya Besar Kusuma keluar. Nyonya Besar Kusuma sedang tidur lelap di atas kursi roda, ekspresi wajahnya terlihat tenang. Sekujur tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Dia tidak ada bedanya dengan orang koma. Mata David dan Angel memerah ketika menyaksikan kondisi beliau. Akan tetapi, mereka tetap mengendalikan perasaan mereka. Mereka segera membantu Valentino untuk membawa Nyonya Besar Kusuma masuk ke dalam rumah. Bobby dan lainnya malah sama sekali tidak berniat untuk membantu. Mereka hanya berpangku tangan dan membiarkan Valentino dan David memindahkan Nyonya Besar Kusuma ke atas tempat tidur. Ayah, bawalah Angel keluar dulu. Tadi, dokter berpesan untuk memberikan obat kepada Nyonya Besar, kata Valentino kepada David sambil bangkit berdiri. Valentino, terima kasih atas jerih payahmu. Tapi dia adalah ibuku, aku memang seharusnya melakukan hal ini. David segera berkata. Tidak perlu. Valentino melambaikan tangannya dan berkata. Dokter sudah berpesan padaku dengan jelas. Kalian juga tidak tahu obat apa yang harus diberikan kepadanya. Sebaiknya kalian tunggu di luar saja. David tertegun sejenak, tapi dia juga tidak memaksakan kehendaknya lagi. Dia dan Angel berjalan keluar dan menutup pintu kamar dengan pelan. Nyonya Besar, mereka sudah keluar, kata Valentino dengan suara lirih. Nyonya Besar Kusuma yang seharusnya koma itu langsung membuka matanya secara perlahan. Raut wajahnya terlihat gugup dan hatinya pun terasa sakit. Kelakuan Bobby dan lainnya di depan pintu tadi sudah terlalu mengecewakannya. Meskipun dia sudah menjadi seperti itu, mereka juga tidak bersedia untuk memegangnya. Akhirnya Nyonya Besar Kusuma percaya bahwa anak-anak tidak akan berbakti ketika orang tua sudah jatuh sakit. Apakah Nyonya Besar masih mau meneruskan sandiwara ini? Aku takut Anda tidak bisa bertahan, kata Valentino dengan ekspresi tenang. Nyonya Besar Kusuma terdiam beberapa saat, dia lalu mengembuskan napas panjang dan berkata dengan senyum pahit. Lanjutkan saja. Aku ingin tahu bagaimana sikap anak dan cucu yang selalu aku banggakan itu terhadap aku. Baiklah. Valentino mengangguk kemudian langsung berjalan keluar. Karena Nyonya Besar Kusuma penasaran, biarlah dia melihatnya dengan baik. Pertunjukan yang bagus akan segera ditampilkan. Bab 605, tak berbakti. Seperti itulah rencana Valentino. Valentino menyuruh Nyonya Besar Kusuma untuk berpura-pura belum sembuh dan masuk ke dalam kondisi koma. Setelah itu, Nyonya Besar Kusuma akan dibawa pulang agar dia melihat baik-baik bagaimana sikap anak-anaknya. Dengan begitu, ucapan Valentino saat di pesawat bisa langsung dibuktikan kebenarannya, apakah Valentino benar berbohong atau tidak. Tentu saja, Valentino juga tidak memberitahu Angel dan David mengenai masalah ini. Jangan sampai Nyonya Besar Kusuma berpikir bahwa Valentino bekerja sama dengan David dan yang lainnya. Setelah keluar, Valentino hanya menarik pintu kamar tanpa menutupnya rapat. Dengan begitu, suara di luar bisa terdengar jelas sampai ke dalam kamar. Semua orang mengalihkan pandangannya begitu melihat Valentino keluar. Valentino! Kamu membawa ibuku pergi berobat secara diam-diam, tapi hasilnya ibu malah jadi koma. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Aku beritahu, walaupun kamu mengenal Hendrik, aku tetap akan menuntutmu ke pengadilan. Davin berteriak sambil menunjuk Valentino. Aku yang meminta Valentino untuk membawa ibu berobat. Rumah sakit di kota Neo sudah tidak berdaya. Apakah waktu itu kalian tidak mendengarnya?
David berteriak. Davin meludah, lalu berteriak. Tidak perlu membicarakan hal yang tidak ada gunanya. Valentino membuat Nyonya Besar menjadi koma. Ini adalah fakta. Intinya, yang aku tahu Nyonya Besar masih baik-baik saja sebelum pergi. Tapi, setelah Valentino membawanya, beliau malah jadi koma. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antaranya. Saat Nyonya Besar pergi, aku sebagai anaknya juga tidak tahu. Dengan dasar ini, aku bisa menuntut kalian. Kata Davin sambil tersenyum sinis. Kiara juga mendengus dan berkata, Valentino, jangan kira kamu bisa berbuat seenaknya hanya karena kamu mengenal beberapa orang hebat. Di atas masih ada hukum. Katakan, bagaimana kamu akan menjelaskan masalah ini? Menjelaskan. Kenapa aku harus menjelaskan? Valentino menggelengkan kepala perlahan-lahan, lalu mendengus dan berkata, Meskipun aku membuat Nyonya Besar koma, setidaknya aku berusaha menyembuhkannya. Bagaimana dengan kalian? Pergi menemui pengacara untuk mencari tahu bagaimana membagi harta warisan setelah Nyonya Besar meninggal. Membiarkan Nyonya Besar menunggu kematiannya di rumah sakit. Valentino, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bobby memarahinya. Apakah omong kosong atau bukan? Semua perawat di rumah sakit juga melihatnya. Dari CCTV juga bisa dilihat siapa yang selalu menjaga Nyonya Besar. Valentino tertawa mengejek. Begitu mendengar ucapan Valentino, Bobby dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak mampu membantahnya. Di sisi lain, Nyonya Besar Kusuma yang sedang berbaring di dalam kamar, juga mendengar semuanya dan mengingatnya baik-baik. Mendengar sampai sini, sudah membuktikan bahwa yang dikatakan oleh Valentino di pesawat tidaklah bohong. Namun, Nyonya Besar Kusuma tidak mau keluar sekarang. Dia masih ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Bobby dan yang lainnya. Sudahlah, tidak ada gunanya membicarakan ini. Sekarang Nyonya Besar sudah seperti ini. Bagaimana mau kalian? Kiara melipat kedua tangannya di depan sambil berkata dengan acuh tak acuh. Hari ini Robert bersikap sangat baik. Sesekali, dia akan melirik ke arah kamar. Terkadang, sudut matanya juga menunjukkan rasa penyesalan. Valentino melirik Robert dengan sinis. Tidak disangka, ternyata pria yang hanya tahu bersenang-senang ini masih memiliki sedikit kebaikan. Sekarang semua sudah seperti ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kebetulan, hari ini kita semua berkumpul di sini. Kakak kedua, bukankah kamu mengatakan ingin melepaskan perebutan harta warisan? Kalau begitu, lepaskanlah sekarang. Kami sudah membawa surat kontraknya. Davin segera mengeluarkan tas kerjanya. David memelototi Davin dengan mata memerah dan marah, lalu berteriak dengan nada rendah. Ibu sudah seperti ini, apakah kalian tidak bisa membahasnya beberapa hari lagi? Memangnya ibu kenapa? Ada apa? Apakah kalau Nyonya Besar meninggal, lantas kamu sudah tidak mau makan? Atau sudah tidak mau melanjutkan hidup? Kalau tidak, kamu pukulkan saja kepalamu ke dinding agar ikut koma untuk menunjukkan baktimu. Davin mendengus sinis. Tanpa menunggu David menjawab, Bobby menimpali. Benar. Jangan hanya karena Nyonya Besar sudah mau meninggal, kita sampai berhenti melanjutkan hidup. Memangnya kalau Nyonya Besar meninggal, kita juga harus ikut meninggal untuk membuktikan bakti kita. Kalian! David menghela napas panjang, lalu berkata, Ibu saja tidak pernah memberikanku saham, bagaimana aku mengalihkannya kepada kalian? Kamu tanda tangan saja dulu. Lepaskan perebutan harta warisan, masalah setelahnya sudah tidak ada hubungan denganmu. Davin segera meletakkan dokumen tersebut ke hadapan David. Nyonya Besar belum meninggal. Dia juga tidak mengatakan ingin memberikan sahamnya kepada kalian. Kata Valentino. Valentino, kamu adalah orang luar. Tidak usah ikut campur dalam masalah keluarga kami. Kondisi Nyonya Besar sudah seperti ini, mungkin hidupnya sudah tidak akan lama. Menurutku, bukankah sekarang sudah ada obat euthanasia? Berikan saja suntikan itu kepada Nyonya Besar. Kiara berkata dengan cemberut. Davin menganggukkan kepalanya dan berkata, Benar, benar. Dengan kondisi sekarang, Nyonya Besar bukannya masih hidup, tapi hidup pun menderita. Aku rasa, kalau ibu tahu, dia juga pasti ingin segera pergi. Meskipun Bobby tidak berkata apa-apa, dia mendukung keputusan ini. Kalau Nyonya Besar tidak mati, bagaimana mereka bisa mewarisi harta keluarga? Setelah David menandatangani surat pelepasan warisan miliknya dan Nyonya Besar meninggal, bagian warisan David otomatis akan jatuh kepada Bobby dan Davin. Apakah kalian adalah manusia? David memukul meja, lalu bangkit berdiri.
dia menggertakkan giginya dan ingin memukul Davin. Namun, Mary dan Angel mencegah David bersama-sama. Kalian bukan manusia, bukan manusia. David berteriak keras. Nyonya besar belum meninggal, tapi mereka ingin menyuntiknya dengan menggunakan euthanasia agar nyonya besar bisa meninggal dengan tenang. Apakah mereka masih pantas disebut manusia? Bahkan binatang pun tahu berterima kasih. Kambing tahu berterima kasih dengan menyusui kembali, burung gagak tahu berterima kasih dengan memberi makan induknya. Apakah kalian sudah lupa bagaimana kalian bisa berada di posisi sekarang dan bagaimana nyonya besar menghidupi kalian? Kalau kalian berbuat seperti ini, kalian akan mendapatkan karma. Langit akan murka. Mata David memerah, dia meraung sambil menatap semua orang dengan raut wajah sedih. Kakak kedua, jangan membesar-besarkan masalah. Yang aku katakan adalah fakta. Apa bedanya orang koma yang hidup dengan orang mati? Lebih baik segera disuntik saja. Davin menjawab dengan dingin. Bobby membuka mulut dan berkata, "Yang dikatakan kakak ketiga benar. Sekarang nyonya besar lumpuh dan sama sekali tidak sadarkan diri. Harus ada yang mengurusi semua kebutuhannya. Bagaimana mengurusnya? Siapa yang akan mengurusnya? Intinya, aku tidak ada waktu. Kalau pakai pembantu, masih harus mengeluarkan uang. Lagi pula, apakah pembantu bisa merawatnya dengan baik? Apakah kalian tidak pernah melihat berita di televisi? Banyak pembantu yang memukuli orang tua." Kiara cemberut dan berkata, "Benar. Apalagi, aku sibuk bekerja, tidak ada waktu mengurusnya. David, kamu jangan berpikir untuk bergantian jaga, aku juga tidak ada waktu." Bobby ikut menimpali. "Aku ada waktu. Biar aku yang mengurusnya." Tanpa menunggu David membuka mulut, Angel pun melangkah maju dan menjawab. Wajahnya yang cantik terlihat sangat dingin. "Kamu... Hei. Kiara tersenyum sinis. Perlahan-lahan, Angel menolehkan kepalanya dan menatap Valentino. "Valentino, aku bersedia merawat nenek. Apakah kamu bersedia menemaniku?" "Tentu saja." Valentino menjawab dengan datar. Hatinya berkecamuk. Sungguh tidak mudah bagi Angel untuk berbuat seperti ini. Bab 606, melahirkan dua putra yang baik. Angel tidak berpura-pura agar dipuji orang lain, karena Valentino bahkan tidak memberitahu Angel mengenai kesembuhan nyonya besar. Pada saat ini, apa yang dikatakan Angel adalah apa yang sebenarnya dia pikirkan dalam hatinya. "Baiklah." Angel mengangguk dan berkata pada semua orang, "Nenek tidak membutuhkan kalian untuk merawatnya, karena aku yang akan merawatnya. Keluarga kami yang akan merawatnya. Mengenai saham, selama kalian bisa memimpin perusahaan dengan baik dan memenuhi keinginan kakek, memangnya apa yang akan terjadi jika aku memberikannya pada kalian?" Kiara segera menepuk tangannya dan berkata, "Baiklah, Angel. Kamu sendiri yang mengatakan hal ini, jadi kamu tidak bisa menarik kembali ucapanmu. Nyonya besar akan dirawat oleh keluargamu." Mary terlihat kesal. Nyonya besar memiliki 3 putra laki-laki, lalu kenapa mereka harus merawatnya sendiri? Namun, melihat situasi saat ini, David dan Angel masih belum kalah. Nenek benar-benar tidak menyayangimu dengan sia-sia." Cibir Kiara. Davin juga menepuk tangannya dan berkata sambil mencibir, "Ya, aku sudah lama tahu bahwa Angel sangat berbakti." tidak ada anak yang berbakti saat orang tua mereka sakit. Apa yang Davin dan yang lainnya katakan, jelas menekankan sepenuhnya kalimat ini. Nyonya besar benar-benar melahirkan putra dan cucu yang baik. Bobby pun tersenyum dengan makna terselubung. "Ya, aku melahirkan 2 putra yang baik." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Tentu saja, Nyonya besar melahirkan." Tanpa sadar, Davin ingin menjawab, tetapi tiba-tiba dia terdiam sebelum menyelesaikan perkataannya. Sesaat berikutnya, Davin langsung menoleh dan melihat ke dalam ruangan. Suara itu barusan berasal dari kamar yang ada di dalam. Bobby, Robert, dan Kiara, termasuk keluarga Angel yang terdiri dari 3 orang, juga langsung melebarkan mata mereka dan melihat ke dalam ruangan. Mengapa suara ini terdengar seperti suara nyonya besar? Bisakah orang koma berbicara? Bukankah biasanya orang koma kehilangan seluruh kekuatan tubuhnya dan bahkan kesadarannya? Semua orang kaget, kecuali Valentino yang masih duduk dengan santai, seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia memegang ponsel, yang menunjukkan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Hendrik.
Hendrik juga sedang melapor pada Valentino tentang persiapan acara pesta ulang tahun. Ibu, Davin memanggilnya dengan suara yang gemetar. Namun, sama sekali tidak ada jawaban di dalam ruangan itu. tap, tap, tap. Setelah beberapa saat, suara yang terdengar sangat berirama tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Suara ini. Suara krok yang berbenturan dengan lantai. Suara itu semakin mendekat ke pintu ruangan, semua orang yang berada di sana juga membelalakan mata mereka. Sesaat berikutnya, tiba-tiba pintu terbuka dan Nyonya Besar Kusuma muncul di depan banyak orang dengan memegang kruknya. Semua orang seketika terdiam. Bagaimana bisa Nyonya Besar sudah siuman? Ibu, Ketika David bereaksi, dia segera berteriak memanggilnya. Angel juga memanggilnya dan bergegas menghampirinya. Namun, Bobby dan yang lainnya hanya bisa melihat Nyonya Besar dengan mulut yang terbuka lebar. Kapan Nyonya Besar bangun? Apa Nyonya Besar mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya? Angel, maaf sudah merepotkanmu. Nyonya Besar Kusuma mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bagian belakang kepala Angel. Saat ini, di dalam tatapan matanya menunjukkan perasaan sedikit bersalah tetapi juga lega. Nenek baik-baik saja? Baguslah, akhirnya nenek bisa bangun. Aku tidak merasa direpotkan sama sekali, nenek. Kata Angel dengan mata memerah. Wajah Nyonya Besar Kusuma juga berlinang air mata. Dia merasa terharu dengan apa yang Angel dan David lakukan. Namun, dia juga merasa sedih karena sikap Bobby dan yang lainnya. Haf, Nyonya Besar Kusuma menghela napas dan berjalan menuju ruang tamu. Bu, duduklah dulu. Bobby dan yang lainnya langsung berdiri. Mereka menatap Nyonya Besar Kusuma dengan ekspresi khawatir. Nyonya Besar Kusuma tidak merasa sungkan sama sekali. Dia langsung duduk di kursi dan memandangi semua orang dengan kruk di tangannya. Namun, Valentino masih menunduk dan hanya duduk diam. Apa nenek baik-baik saja? Aku sangat mencemaskan nenek. Tiba-tiba Kiara melangkah maju dan menarik Angel menjauh. Kemudian, dia berjongkok dan mengelus lembut kaki Nyonya Besar Kusuma. Robert menggertakkan giginya dan juga berjalan menghampiri Nyonya Besar Kusuma. Ibu begitu beruntung dan sangat diberkati. Ibu akan memiliki berkah besar karena ibu berhasil sembuh dari sakit parah yang diderita. Aku telah berdoa hari ini untuk mendoakan keselamatan ibu. Bobby juga segera mencari muka. Apa kamu berdoa agar aku segera mati? Nyonya Besar Kusuma menatap Bobby dengan wajah tanpa ekspresi. Ekspresi Bobby seketika membeku. Dia langsung menutup mulutnya. Kiara berbalik, lalu menatap Valentino dan berteriak dengan marah. Valentino, apa kamu sedang mempermainkan kami? Valentino melirik Kiara dengan penuh arti. Kali ini, dia sedikit lebih pintar. Sudah cukup. Jangan katakan apapun lagi. Nyonya Besar Kusuma melambaikan tangannya perlahan. Bobby, Davin, kalian semua pergilah. Kedepannya kalian juga tidak perlu datang lagi ke tempatku lagi. Nyonya Besar Kusuma mengusir mereka dengan sangat tegas, bahkan maksudnya sudah sangat jelas. Jadi, Bobby dan yang lainnya langsung terdiam. Bu, karena ibu sudah bangun, mari kita membicarakan tentang pembagian saham. Kak David mengatakan bahwa mereka punya Valentino, menantu mereka yang baik, jadi mereka tidak membutuhkan apapun dari keluarga Kusuma. Jadi, ibu bisa membagi dua saham itu padaku dan Kak Bobby? Kata Davin dengan hati-hati. Melihat Nyonya Besar Kusuma tidak berbicara, mata Davin berbinar, lalu berkata, Kalau tidak, aku akan mengambil sepertiga dari saham dan kakak bisa mengambil 2/3-nya. Aku menyuruh kalian keluar. Apa kalian tidak mengerti? Apa kalian ingin aku mengusir kalian dari rumah keluarga Kusuma dan membiarkan kalian hidup di jalanan agar kalian puas? Nyonya Besar Kusuma terus memukulkan kruk yang ada di tangannya ke lantai dan meneriaki beberapa orang itu. Melihat Nyonya Besar Kusuma seperti ini, Davin pun langsung mengetahui alasannya. Tampaknya, Nyonya Besar Kusuma sudah mendengar sebagian besar dari apa yang baru saja mereka katakan, walau itu tidak sepenuhnya didengar. Kalau begitu, lebih baik langsung tunjukkan karakter asli saja. Nyonya Besar, kami bisa pergi, tapi kita semua harus membicarakan soal saham terlebih dahulu. Davin langsung mengatakan tujuannya tanpa berpura-pura baik lagi. Benar, Bu. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai ibu melakukan sesuatu yang membuat putra ibu kecewa. Wajah Bobby juga terlihat sedikit masam.
Nyonya besar Kusuma menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, membuat mereka kecewa. Apakah ini akan terjadi kalau mereka sendiri tidak melakukan sesuatu yang membuat Nyonya besar kecewa? Awalnya, Nyonya besar berpikir untuk membagi saham menjadi 3 bagian secara rata untuk ketiga putranya. Namun, keserakahan mereka yang tiada habisnya, mereka justru melepaskan kesempatan. Saham itu pasti akan diberikan pada putraku. Tetapi bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikannya pada kalian. Kata Nyonya besar Kusuma dengan tegas. Hai empiha. Bahkan jika nenek mati hari ini, nenek harus memberikan saham bagian kami. Kiara mencibir dan mendengus dingin. Nyonya besar Kusuma membelalakan matanya, tubuhnya gemetar karena marah. Sekarang bahkan setelah dia bangun, putra dan cucunya berani mengucapkan perkataan seperti itu di depan wajahnya sendiri. Apa gunanya memiliki keturunan seperti mereka? Saham ini tidak akan pernah kuberikan pada kalian. Nyonya besar Kusuma menunjuk semua orang dengan kruknya. Ibu harus memberi kami saham, bahkan jika ibu tidak mau. Davin tiba-tiba berjalan menghampiri Nyonya besar Kusuma. Dilihat dari sikapnya yang marah ini, sepertinya dia akan melakukan sesuatu terhadap Nyonya besar. Kalau kamu berani melangkahkan kakimu lagi, aku akan membuatmu berlutut. Valentino akhirnya meletakkan ponselnya. Dia pun mendongak dan berkata dengan tenang. Bab 607, kata-kataku adalah hukum. Memangnya kamu siapa? Kamu hanya seorang menantu, hanya orang luar yang menumpang hidup di sini. Beraninya kamu mencampuri urusan keluarga Kusuma. Sini, pukul aku kalau kamu punya nyali. Teriak Davin tiba-tiba setelah berbalik untuk melihat Valentino. Aku takut tanganku malah kotor setelah memukul sampah sepertimu. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya sambil bertepuk tangan. Plak! Plak! 2 suara nyaring menyebar jauh dan luas melalui halaman. Brak! Pintu halaman ditendang hingga terbuka, kemudian ratusan pria kekar berbaju hitam masuk. Ethan dari Black Tiger Security berjalan di garis depan dengan parang tajam dan menyilaukan di tangannya. Sorot mata dan postur jalannya terlihat sangat arogan. Di belakangnya ada sekitar 100 pria muda dengan muka beringas. Semuanya memegang barang di tangan mereka dan mengikuti Ethan masuk. Air muka Davin, Bobby, dan Kiara tiba-tiba menjadi sangat masam. Tuan Valentino, apa perintah Anda? Teriak Ethan. Buat mereka berlutut. Kata Valentino ringan. Siap. Ethan menjawab dan bergegas masuk ke rumah bersama beberapa orang. Valentino, asal kamu tahu, negara ini adalah negara hukum. Kalau kamu berani menyentuh kami. Sebelum selesai berbicara, Davin sudah ditendang dan ditampar oleh Ethan dengan bagian belakang parangnya. Hukum kepalamu. Biar ku beritahu, kata-kata Tuan Valentino adalah hukum. Teriak Ethan dengan marah. Kata-katanya adalah hukum, arogan sekali. 20 hingga 30 orang bergegas masuk, masih ada banyak orang yang tidak bisa masuk. Bu? Tanpa menunggu mereka berbicara, Bobby dan Robert langsung dijatuhkan ke lantai dalam waktu 3 detik oleh orang-orang itu. Kak Ethan, bagaimana dengan wanita ini? Tanya seorang pria muda sambil menunjuk Kiara. Omong kosong. Kata Tuan Valentino, buat mereka semua berlutut, jadi mereka semua harus berlutut, mengerti tidak? Ethan bangkit dan melirik Kiara, matanya langsung berbinar. Sialan! Saat perjamuan ulang tahun hari itu, kamu yang terus memaki Tuan Valentino, kan? Aku sudah bersabar sangat lama, dasar bajingan! Ethan langsung menghampiri Kiara dan menamparnya tanpa henti. Kiara dipukuli hingga berlutut di lantai dengan wajah ketakutan. Orang-orang seperti Bobby dipukul dengan kejam oleh puluhan anak muda hingga berteriak memohon belas kasihan. Nyonya besar Kusuma memejamkan matanya erat-erat, dia menghela napas dan berkata, Valentino, suruh mereka berhenti! Namun, Valentino tidak membiarkan Ethan dan yang lainnya berhenti. Masalah nenek sudah terselesaikan, urusanku masih belum. Ketika mereka mengatakan hal-hal buruk kepada istriku tadi, mereka juga tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kata Valentino dengan ringan. Mulut Nyonya besar Kusuma mangap-mangap, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Valentino tidak menyuruh mereka berhenti, maka Ethan dan semua orang juga tidak akan berhenti. Dengan cepat, Bobby dan yang lainnya sudah babak belur. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Hasil seperti ini juga karena Valentino telah berpesan kepada Ethan sebelumnya. Kalau tidak,
orang-orang Ethan bahkan punya keberanian untuk membunuh Bobby dan yang lain langsung di tempat. Seret mereka keluar. Mereka hanya merusak pemandangan saja. Valentino melambaikan tangannya. Baik, Tuan. Ethan menjawab dengan hormat, kemudian berteriak kepada anak buahnya. Ayo pergi. Masukkan mereka ke dalam karung dan buang ke laut untuk dimakan ikan. Ketika Bobby dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Orang-orang seperti Ethan benar-benar bisa melakukan hal semacam ini. Valentino, aku mohon. Aku mohon. Dalam sekejap, beberapa orang itu memohon belas kasihan terhadap Valentino. Mereka hanya belum sampai berlutut di hadapannya. Valentino melambaikan tangannya dengan tidak sabar, sehingga Ethan dan yang lainnya buru-buru membawa Bobby dan yang lainnya pergi. Tentu saja tidak bisa membiarkan mereka mati seperti itu. Namun, mulai sekarang, jangan harap mereka bisa terlibat dalam grup Kusuma lagi. Angel, nenek minta maaf padamu. Setelah semua orang pergi, Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Nenek, jangan berkata seperti itu. Angel buru-buru menghentikan Nyonya Besar Kusuma. Aku memiliki 51% dari total saham perusahaan. Sekarang aku akan memberikan. Nyonya Besar Kusuma berhenti sejenak, lalu memandang Valentino dan melanjutkan. Saham ini kepada Valentino. Angel dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang itu tiba-tiba melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata itu. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa sikap Nyonya Besar Kusuma terhadap Valentino tiba-tiba berubah begitu drastis. Apakah karena Valentino sudah menyembuhkan penyakitnya? Tidak sesederhana itu. Pasti ada banyak hal yang tidak mereka ketahui telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Valentino sendiri juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Nyonya Besar Kusuma akan melakukan ini. Valentino, aku harap kamu tidak akan menolak. Semoga kamu dapat memimpin grup Kusuma hingga mencapai tempat yang lebih tinggi. Nyonya Besar Kusuma memandang Valentino dengan serius. Meskipun Angel dan yang lainnya terkejut, mereka tidak berbicara. Valentino merenung selama 2 detik lalu berkata dengan ringan. Lebih baik diberikan pada Angel saja. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Anggap saja itu hadiah ulang tahun. Nenek tidak usah khawatir. Selama aku masih ada, grup Kusuma tidak akan jatuh. Nyonya Besar Kusuma melirik Valentino, lalu berkata. Baiklah. Kuberikan kepada Angel. Nenek. Angel masih ingin berbicara. Angel, jangan menolak. Kamu memang layak mendapatkan ini. Baik itu karena Valentino atau karena apa yang kamu katakan sebelumnya. Sebenarnya, Valentino sudah meminta orang untuk menyembuhkan penyakitku. Tadi aku hanya berpura-pura, semua percakapan kalian bisa kudengar dengan jelas. Kata Nyonya Besar Kusuma dengan lembut. Angel dan David langsung membelalakan mata mereka. Mary juga merasa bersyukur. Untungnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Nenek. Angel tidak tahu lagi apa yang dirasakannya. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Aku akan meminta seseorang untuk mentransfer semua sahamnya kepadamu besok. Aku sedikit lelah sekarang. Kalian semua pergilah. Valentino tetap di sini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Nyonya Besar Kusuma melambaikan tangannya. Angel juga tidak bersikeras lagi. Dia pun bertanya. Valentino, apakah aku perlu menunggumu di luar? Tidak perlu. Masih ada hal lain yang harus kuurus nanti. Kamu kembali saja dulu. Valentino melambaikan tangannya. Tapi hari ini aku. Angel tersipu dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Setelah masalah Nyonya Besar Kusuma terselesaikan, Angel sangat senang. Kabut di hatinya sudah hilang. Jika Valentino mau merayakan ulang tahunnya, dia tidak akan menolak. Namun, melihat sikap Valentino, kenapa sepertinya dia tidak mengungkitnya sama sekali? Ada apa? Apakah masih ada hal lain? Tanya Valentino sambil pura-pura bingung. Tidak ada. Kata Angel sambil melambaikan tangannya. Valentino, hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Mary menggertakkan giginya dan mencoba mengingatkan Valentino. Aku tahu, aku akan membeli sesuatu untuk Angel nanti. Kata Valentino dengan sungguh-sungguh. Cih. Mary terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi kepada Valentino. Dia segera menarik Angel meninggalkan kediaman Nyonya Besar Kusuma. Setelah semua orang pergi, Nyonya Besar Kusuma memandang Valentino dan bertanya.
Kamu sengaja mengatakan itu, kan? Kamu akan memberikan kejutan besar untuk Angel. Nyonya Besar Kusuma tahu seberapa dalam perasaan Valentino terhadap Angel. Dengan kemampuannya, entah ada berapa banyak wanita cantik yang ingin bersama Valentino. Namun, Valentino hanya menyukai Angel. Ini sudah cukup membuktikan rasa cintanya pada Angel. Angel lahir pada pukul 9 malam, kan? Valentino mengusap hidungnya dan tersenyum. Bab 608, hari ini akhirnya tiba. Kamu juga tahu tentang itu? Pukul 9:10. Nyonya Besar Kusuma sedikit terkejut. Baik. Nanti aku akan mengirim seseorang untuk menjemput nenek. Aku harap nenek bisa memberinya ucapan berkat yang sangat dia inginkan. Setelah Valentino selesai berbicara, dia berdiri dan bersiap untuk pergi mengatur tempat acara. Baik, tidak masalah. Nyonya Besar Kusuma langsung mengiyakan. Valentino mengangguk dan pergi. Dia meminta Ethan meninggalkan beberapa orang di sana untuk melindungi keselamatan Nyonya Besar Kusuma. Takutnya orang-orang Bobby terdesak dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Akhirnya, hari ini tiba juga. Valentino berjalan keluar. Dia menatap langit dan secara perlahan mulutnya menyunggingkan seulas senyum. Malam ini, pukul 9. Dia akan membuat Angel menjadi wanita yang paling bahagia di seluruh kota Neo. Di dalam Bentley. Angel, kamu sudah lihat kan? Dari dulu aku sudah bilang padamu, pria akan menjadi jahat ketika mereka sudah kaya. Baru punya sedikit uang saja, Valentino sudah mulai tidak peduli padamu. Kamu menyesal tidak? Kata Mary dengan acuh tak acuh. Bu, ibu kok begitu? Ibu memandang rendah Valentino ketika dia tidak punya uang. Sekarang setelah dia punya uang, ibu juga berkata seperti itu. Apalagi yang harus dilakukan Valentino agar ibu bisa puas? Aku benar-benar. Angel sangat kecewa. Angel benar-benar sudah takluk pada Mary. Dia tidak akan marah sama sekali. Hanya saja tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Karena Mary adalah orang yang akan terus mencari kesalahan orang lain. Apakah aku salah? Apa yang telah kalian lakukan selama 3 tahun bersama? Waktu ulang tahunmu sebelumnya, dia tidak punya uang, jadi dia mengajakmu makan semangkuk mie polos. Baiklah, itu tidak masalah. Sekarang dia tidak kekurangan uang, kan? Tapi dia bahkan tidak mau membelikan tas bermerek. Mary masih cemberut. Anakku, jangan pedulikan dia. Susah jadi seorang laki-laki. Ketika punya uang, wanita mengeluh kalau tidak ada yang menemani. Ketika tidak punya uang, wanita ingin senang sendiri. David yang sedang dalam suasana hati yang baik segera membuat lelucon. Apa katamu? Mary mengulurkan tangannya dan meraih telinga David. David segera serius mengemudi sambil berkata pada dirinya sendiri. Sulit sekali menjadi seorang pria. Pagi hari adalah pria sejati, malam hari susah jadi pria. Angel perlahan menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya Mary sudah berubah pikiran. Hanya saja Mary masih gengsi, jadi dia masih sengaja merendahkan Valentino. Jika Mary tidak tahu bagaimana menghargai semua yang ditunjukkan Valentino saat ini, maka dia bukan hanya mata duitan, tapi juga bodoh. Namun, Valentino memang terlihat sedikit tidak peduli pada ulang tahun Angel. Sudahlah, lupakan saja. Kami sudah lama menikah, untuk apa harus merayakan ulang tahun lagi? Dalam hati, Angel menghibur dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia sedang berpikir apakah malam ini dia perlu memasak semangkuk mie daun bawang untuk Valentino. Mengapa hari ini hanya ada sedikit mobil di jalan? Gumam David dengan bingung saat mengemudi. Biasanya ada banyak mobil yang berlalu lalang, tetapi hari ini hanya ada beberapa mobil. Angel melirik keluar, memang hanya ada sedikit kendaraan, tetapi dia tidak terlalu peduli. Kota Neo yang hari ini sangat berbeda dari biasanya. Jika harus menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, maka kata itu adalah santai. Berbeda dengan kehidupan sibuk sebelumnya, di kota Neo saat ini, orang-orang di sebagian besar tempat terlihat sangat santai. Grup Nagasan, Maple Rain Real Estate, 3 perusahaan keluarga kota Neo, dan banyak grup perusahaan lainnya di asosiasi Valentino Empire. Ratusan perusahaan ini pasti dapat mewakili seluruh kota Neo. Hari ini, perusahaan-perusahaan itu telah meliburkan para karyawan mereka. Benar sekali, semuanya libur. Namun, walau mereka tidak perlu bekerja, mereka tetap harus berada di kantor. Perusahaan bahkan mengatakan akan membawa karyawan-karyawan ini ke sebuah acara di malam hari. Acara ini pasti akan menjadi sensasi di seluruh kota. Tak hanya itu, seluruh karyawan yang hadir akan diberikan uang tunai.
Sekarang semua karyawan sangat bersemangat. Bisa mendapatkan uang adalah kesejahteraan yang sesungguhnya. Selain bisa main, juga bisa mendapatkan uang, orang-orang tidak akan menolak keuntungan ini. Taman Halcyon di kota Neo. Taman Halcyon ini terletak di pusat kota Neo. Areanya sangat luas, dikelilingi oleh bunga dan pepohonan, di tengahnya ada sebuah alun-alun besar. Air mancur memancarkan air di alun-alun dan berbagai patung juga tampak seperti hidup. Sebagai tempat ikonik di kota Neo, banyak uang telah dihabiskan untuk membangunnya. Pada malam hari, banyak lampion menyala di alun-alun dan air mancur musikal juga memancarkan air selaras dengan cahaya lampion. Suasana dan lingkungannya sangat romantis dan indah. Ada banyak anak muda atau pelajar yang meluangkan waktu untuk meletakkan lingkaran berbentuk love dengan lilin atau mawar di sini sebagai ekspresi cinta mereka kepada gadis yang mereka cintai. Oleh karena itu, tempat ini juga disebut sebagai tanah suci cinta oleh banyak anak muda. Sudah banyak pasangan yang berhasil berpegangan tangan di sini. Tidak seperti taman pribadi, taman umum biasanya buka sepanjang tahun. Namun, mulai pagi ini, taman yang mencakup area yang luas itu mengumumkan akan tutup untuk sementara waktu. Kejadian ini belum pernah ada sejak Taman Halcyon dibangun. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Namun, hari ini, seseorang berhasil membuking tempat itu dan bahkan pengelola taman juga setuju. Ada yang bertanya kepada staf apakah taman ini akan direnovasi. Staf tidak tahu jawabannya. Mereka hanya diberitahu bahwa taman ini akan buka setelah pukul 8 malam. Pada saat ini, banyak orang menjadi semakin penasaran. Mereka mencoba mencari cara untuk memanjat gedung-gedung tinggi di dekat Taman Halcyon dan melihat ke dalam taman. Sayang, ada apa ini? Apakah sedang renovasi? Jangan-jangan akan ada yang baru di sini? Orang-orang berjas itu juga bekerja di konstruksi? Setelah melihat pemandangan di dalam dengan jelas, orang-orang sedikit bingung. Terlihat tidak kurang dari 200 orang bekerja di alun-alun paling tengah Taman Halcyon. Beberapa orang sedang mengatur lampu warna-warni, sementara yang lain sedang memasang panel lampu LED besar dan layar LED. Ada juga gadis-gadis yang meniup balon. Balon-balon ini lalu dimasukkan ke dalam sebuah tas kain transparan yang besar. Di pinggir alun-alun, juga sudah ditempatkan kembang api yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa orang yang sedang membangun sesuatu di bagian tengah yang dikelilingi oleh banyak air mancur. Suasana ini benar-benar membingungkan orang, tidak terlihat seperti sedang renovasi. Situasi ini lebih seperti ada orang yang sedang menyiapkan adegan lamaran. Apakah hari ini ada seseorang yang akan melamar di sini? Kalau bisa sampai membuat Taman Halcyon ditutup untuk sementara waktu, kekuatan orang ini pastilah sangat menakutkan. Pada saat ini, Valentino berdiri di tepi alun-alun dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dia tampak tidak mencolok. Hendrik ada di sana untuk menemaninya dengan wajah berseri-seri. Tuan Valentino, selain lampion warna-warni dan kembang api di sekitar sini, saya telah membangun panggung setinggi 9 meter untuk Anda. Hendrik menjelaskan seolah-olah dia ingin mendapatkan pujian. Kenapa harus membangun panggung tinggi? Tanya Valentino sambil tersenyum. Hendrik sudah tua, tetapi saat ini masih seperti anak kecil. Dia dengan cepat menjelaskan. Panggung tinggi ini menggunakan pohon pinus dan beringin sebagai bahan utamanya. Pohon pinus melambangkan cinta yang selalu bersemi, sementara pohon beringin melambangkan kebersamaan hingga ratusan tahun. Cabang-cabang pohon flamboyan yang digunakan sebagai lapisan luar di sekitarnya melambangkan terbang bersama. Selain itu, di sekitar panggung tinggi yang berbentuk lingkaran akan dihiasi bunga kapas dan daun maple. Bunga kapas melambangkan kemakmuran cinta dan daun maple melambangkan kerinduan. Panggung setinggi 9 meter ini terbuat dari 10 lebih bahan. Saya berharap Anda dan Nona Angel memiliki cinta yang abadi. Saya rasa Nona Angel pasti akan suka. Jelas Hendrik kepada Valentino sambil tersenyum. Bagus! Bagus sekali, Pak Hendrik. Valentino tertawa. Dia juga sangat menantikan akan seperti apa reaksi Angel. Angel berpikir kalau Valentino tidak peduli dengan hari ulang tahunnya sama sekali. Dia pasti tidak akan menyangka kalau Valentino telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Sudah 3 tahun, sudah saatnya ada hasil. Valentino menghela napas. Hari ini akhirnya tiba. Bab 609, Valentino sangat pelit. Yang penting Tuan Muda Valentino menyukainya. Hendrik tertawa. Saat ini, panggung tinggi berbentuk lingkaran itu sudah dibangun hingga 6 meter, prosesnya sudah hampir selesai. Tidak peduli seberapa rumit suatu proyek, tetap bisa selesai kalau jumlah orangnya banyak. Semua orang-orang yang membangun panggung tinggi adalah prajurit keluarga Wijaya. Hal semacam ini tentu tidak sulit bagi mereka yang sudah ahli bertahan hidup di alam liar.
Kasman terjun langsung mengawasi pekerjaan dan secara ketat memeriksa kekokohan panggung tinggi itu. Perbaiki lagi bagian ini. Ini perlu diperkuat. Tubuh Tuan Muda Valentino sangat berharga. Bagaimana ini bisa menahan berat Tuan Muda Valentino? Teriak Kasman setengah bercanda. Orang yang membangun panggung tinggi juga tersenyum dengan sadar, lalu buru-buru memperkuat kembali bagian yang dikatakan Kasman. Kak Kasman, tenang saja. Dengan tingkat kekokohan ini, Tuan Muda Valentino bahkan bisa menari di atasnya. Ini sangat stabil, kecuali kamu menabraknya dengan kereta api. Seorang prajurit keluarga Wijaya tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus. Valentino tersenyum sambil melihat semua orang yang bekerja semakin cepat. Bahkan dengan sifatnya yang tenang, dia juga memiliki harapan besar untuk malam ini. Tidak lama kemudian, Valentino menerima telepon dari Angel yang mengatakan bahwa ada perhitungan akuntansi yang dia tidak mengerti. Dia meminta Valentino untuk membantu. Valentino mengulurkan tangan dan mengambil sekuntum bunga mawar, lalu langsung meluncur ke grup Kusuma. Di gedung perusahaan grup Kusuma. Ketika Valentino melangkah masuk, banyak orang sedang berbisik-bisik. Melihat Valentino masuk, orang-orang ini segera berdiri dan menyapa Valentino. Valentino sedikit mengangguk lalu langsung naik lift ke kantor Angel. Hari ini adalah hari ulang tahun Bu Angel. Haruskah kita menyiapkan sesuatu? Apa yang mau dipersiapkan? Bu Angel tidak akan peduli dengan barang-barang kita. Ngomong-ngomong, apakah kalian melihatnya? Tadi Pak Valentino memegang sekuntum mawar di tangannya. PVFT, yang benar saja. Dia hanya akan memberikan sekuntum mawar untuk ulang tahun Bu Angel. Ya, meskipun aku merasa Pak Valentino lumayan baik, apa sekuntum mawar tidak terlalu pelit? Beberapa karyawan wanita yang suka bergosip berkumpul dan berbicara tanpa henti. Meskipun tidak harus memberikan hadiah untuk mewakili perasaan yang dalam, tetap saja sedikit keterlaluan kalau sampai tidak memberikan hadiah sama sekali. Hei, lihat ini. Apakah ada orang di kota Neo yang akan melamar hari ini? Tiba-tiba, seorang karyawan wanita memegang ponsel dan menggoyangkannya di hadapan semua orang. Sini, aku mau lihat. Semua orang buru-buru berkumpul. Di story WhatsApp teman-teman karyawan wanita, seseorang memposting beberapa gambar taman Halcyon dari tempat tinggi. Meskipun jauh, secara kasar dapat dilihat bahwa ada acara besar yang sedang diatur di sana. Wow, ini benar. Dari kejauhan saja aku bisa melihat begitu banyak bunga mawar. Tiba-tiba, semua gadis berseru kaget, mata mereka dipenuhi rasa iri. Valentino datang ke kantor Angel dan dengan perlahan meletakkan mawar itu di atas meja. Selamat ulang tahun. Angel masih sibuk bekerja. Ketika melihat mawar itu, wajahnya langsung memerah. Cih, kamu pikir aku suka? Kata Angel dengan pura-pura meremehkan sambil memutar matanya ke arah Valentino. Setelah mengatakan ini, tangannya dengan cepat mengambil mawar dan dengan hati-hati meletakkan mawar itu di vas. Saat ulang tahun juga masih kerja begitu keras. Tidak bisakah kamu beristirahat sebentar? Tanya Valentino sambil tersenyum. Tidak bisa. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Aku tidak bisa tenang kalau menyerahkannya kepada orang lain. Angel segera sibuk menekan touch keyboardnya setelah selesai berbicara. Setelah ulang tahunmu, aku akan mencari beberapa orang profesional untuk membantumu. Kemudian kita akan pergi berlibur bersama. Kata Valentino dengan nada yang sangat serius. Angel berhenti sejenak, lalu tersenyum. Apakah kamu akan mengajakku pergi berbulan madu? Kenapa tidak? Aku akan membayar semua utangku padamu secara perlahan. Jawab Valentino dengan santai. Cih, kamu sudah dengar belum? Taman Halcyon telah dipesan orang, katanya akan ada lamaran pernikahan. Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu di kota Neo ini? Benar-benar luar biasa. Angel menghela napas sambil melihat ke komputer. Ketika dia pertama kali melihat foto-foto itu, Angel tiba-tiba memiliki sebuah harapan di hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa inilah yang telah disiapkan Valentino untuknya. Kemudian, ketika mendengar bahwa seseorang akan melamar di sana, Angel menertawakan dirinya sendiri dan menghentikan pemikirannya itu. Meski sedikit iri, dia tidak akan mengeluh. Dia tahu perasaan Valentino padanya. Apa yang bisa Valentino berikan pastilah apa yang dilakukan Valentino sebaik mungkin. Sama seperti mawar ini, bagaimana mungkin Angel bisa marah atau tidak menyukainya? Kalau begitu malam ini, kita juga ikut ke sana saja. Apakah semeriah yang kulakukan di Hotel Four Seasons waktu itu? Jawab Valentino sembari menyentuh ujung hidungnya. Cih, aku tidak punya waktu.
Angel berkata dengan cemberut. Cepat bantu aku lihat hitungan ini. Aku tidak paham. Oke, Valentino menjawab lalu membungkuk di samping Angel. Dia menjelaskan kepada Angel sambil mencium wangi samar dari tubuh Angel. Di pinggir kota Neo, di dalam sebuah rumah bobrok. apa? Valentino sudah kembali? Seorang pria muda dengan bekas luka di wajahnya tiba-tiba berdiri dengan kaget. Bekas luka mengerikan itu sampai bergetar. Ya, bos, orang-orang kita melihat Valentino muncul di grup Kusuma. Sebelum itu, dia juga pergi ke Taman Halcyon. Jawab seorang pria berbaju hitam kekar dengan suara yang dalam. Napas pemuda itu menjadi sangat cepat dalam sekejap. Terlihat ada ketidaksabaran di wajahnya. Bagus. Bagus. Pemuda itu mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah mengisap dalam rokok itu, dia mundar-mandir di ruangan dengan penuh semangat. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tetap ikuti rencana sebelumnya dan tangkap keluarga Angel. Tanya pria berbaju hitam. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu berhenti, merenung selama 2 detik, lalu bertanya. Tadi kamu mengatakan bahwa Valentino pergi ke Taman Halcyon sebelumnya. Apa yang dia lakukan di sana? Bukankah tempat itu sudah dipesan orang? Ya bos, katanya ada orang kaya yang ingin melamar di Taman Halcyon, jadi tempat itu sedang didekorasi. Mengenai mengapa Valentino bisa masuk ke Taman Halcyon, kami masih belum tahu. Jelas pria kekar berbaju hitam. Pemuda itu mengangkat alisnya sedikit dan mengelus dagunya. Tidak. Kemungkinan besar Valentino adalah orang yang memesan tempat itu. Meskipun aku selalu memandang rendah Valentino, harus diakui bahwa orang yang berdiri di puncak kota Neo saat ini adalah Valentino. Mungkin dia melakukannya untuk Angel. Mata pemuda itu sedikit menyipit, sebuah kilatan kecerdikan melintas. Belum jelas orang-orang kita sedang menyelidikinya. Pria kekar berbaju hitam itu mengangguk. Pemuda itu berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, Begini saja, batalkan rencana untuk menangkap keluarga Angel. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi malam ini. Kalau Taman Halcyon itu benar-benar dipesan oleh Valentino untuk Angel, maka malam ini akan cukup meriah. Pemuda itu mencibir. Aku sudah menunggu begitu lama, tidak perlu terburu-buru. Malam ini, aku juga akan memberi mereka sebuah hadiah besar. Bab 610, lebih dari 10.000 orang. Pemuda itu tahu ketika kamu menjatuhkan orang yang sedang berdiri di puncak, itu baru benar-benar bisa membuat orang itu merasa semakin menyakitkan. Dia ingin memikirkan segala cara untuk membuat Valentino sangat menderita. Bos, apa kamu mau ke sana secara pribadi? Tanya pria berbaju hitam itu dengan ragu. Tentu saja. Kamu harus membunuh musuhmu secara pribadi baru merasa lebih senang. Pemuda itu tampak semakin tidak sabar. Valentino, kamu kira kamu bisa menguasai semuanya? Kamu pasti tidak menyangka kalau aku belum mati. Kamu selamanya tidak akan menyangka. Hari ini giliranmu yang harus melunasi utang. Hahaha. Suara tawa pemuda itu yang terdengar sangat sinis menggema dari rumah. Pukul 8 malam. 4 gerbang Taman Halcyon yang di sisi utara, timur, barat, dan selatan dibuka pada waktu yang bersamaan. Penduduk kota Neo yang sudah menunggu sangat lama di luar pun segera masuk. Pada saat yang sama, banyak orang dan mobil yang datang dari segala arah kota Neo. Kelompok-kelompok itu berkumpul. Setiap kerumunan ada seorang pemimpin yang membawa sebuah spanduk besar berdiri di depan. Ada grup Green Forest, grup Nagasan, grup Laki, PT Makmur Industri. Setiap spanduk sama, semuanya memiliki nama perusahaan masing-masing. Di belakang spanduk berdiri para karyawan dan eksekutif perusahaan. Setiap perusahaan memiliki 200 lebih karyawan. Ada banyak sekali karyawan perusahaan yang berkerumun di sini. Mereka terlihat seperti sekumpulan yang hendak diinspeksi. Sambil dipimpin oleh orang yang memegang spanduk, semuanya memasuki Taman Halcyon. Pada saat ini di dalam Taman Halcyon, selain lampu berwarna-warni yang awalnya memang sudah ada, terdapat banyak dekorasi baru juga. Ada lampu neon warna-warni yang memesona dan indah. Ada balon yang tak terhitung jumlahnya sedang bergoyang-goyang karena tiupan angin. Aliran air pancur musikal yang mengeluarkan irama romantis perlahan-lahan naik lalu turun. Di tengah alun-alun taman, terdapat panggung dengan 3 lantai dan setinggi 9 meter yang sangat menarik perhatian orang-orang. Di luar panggung tinggi, dihias dengan berbagai warna lampu. Semua itu terlihat seperti pohon Natal yang sangat indah dan mengagumkan. Orang-orang berkumpul,
Tapi mereka diblokir di tepi alun-alun, jadi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Sekeliling Taman Halcyon penuh dengan orang-orang berkerumun. 1.000 orang, 3.000 orang, lebih dari 10.000 orang. Padahal Taman Halcyon baru saja dibuka tidak sampai 20 menit, tapi sudah banyak orang yang berkumpul di sini. Masih ada banyak orang yang masih bergegas pergi ke Taman Halcyon. Semua laki-laki dan perempuan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto pemandangan yang indah dan sangat romantis itu. Hendrik yang sedang berdiri di belakang dan melihat kerumunan dari kejauhan berkata, "Kasman, hari ini ramai sekali. Jangan sampai kacau ya. Semuanya harus diatur dengan baik." "Baik, Pak Hendrik. Tenang saja, aku bisa, kok." Kasman bertanya. "Tapi, kalau orang-orang yang mengambil foto itu mengunggahnya ke internet, apa akan ada pengaruh apa-apa terhadap Tuan Muda Valentino? Keluarga utama?" Hendrik diam sejenak, lalu menjawab. "Tidak apa-apa. Mereka juga tidak pasti bisa mengambil foto yang jelas dari jarak sejauh itu. Yang penting hari ini Tuan Muda Valentino senang. Kamu harus menangani urusan satpam dengan baik." Perintah Hendrik lagi. Setelah itu, Hendrik melirik sekilas ke arah pinggang Kasman. Dia pun bertanya, "Bukankah Tuan Muda Valentino sudah menyuruhmu jangan membawa benda itu karena itu sial?" Kasman menggaruk-garuk kepalanya. Dia berdeham lalu menjawab, "Hanya aku yang membawa benda ini, aku rasa begini lebih aman. Nanti aku tidak akan dekat-dekat area sini. Hehe." Baiklah. Setelah beberapa saat, Hendrik bersiap-siap untuk mengutus orang pergi menjemput Angel kemari sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah disusun. Pukul 8:30 malam. Hari ini adalah hari lembur lagi di grup Kusuma. Awalnya Angel ingin mencari Valentino di kantor Presidir untuk membicarakan suatu proyek. Akan tetapi, ketika dia membuka pintu kantor Valentino, orangnya malah tidak ada. Hebat. Sekarang lebih awal pulang kerja pun beraninya tidak memberitahuku, ya? Potong gaji. Akan kupotong gajinya. Angel menggeleng-geleng kepalanya dengan tak berdaya. Kemudian, dia pergi ke area karyawan. "Dari wajah kalian yang terlihat tidak fokus, aku sudah tahu apa yang sedang kalian pikirkan. Pulang sana." Ketika Angel melihat karyawan-karyawannya yang terlihat lesu, dia merasa semakin tak berdaya. "Yes, aku dapat pergi ke lokasi lamaran. Kalau tidak, sedih kali kalau aku hanya dapat melihat dari foto-foto yang dikirimkan temanku. Hahaha. Ayo, aku juga mau ke sana. Taman Halcyon dekat saja dari sini." Dalam seketika, para karyawan, terutama yang perempuan, bersorak-sorai. Meskipun bukan mereka sendiri yang akan dilamar di lokasi yang romantis seperti itu, dapat pergi ke sana untuk melihat dan merasakannya sendiri juga merupakan pengalaman yang baik. "Bu Angel, apa kamu mau pergi bersama kami?" Tanya seseorang. "Tidak, aku masih ada urusan." Jawab Angel sambil menggelengkan kepalanya. Mereka saling bertatapan dan terlihat curiga. Sekarang sudah malam sekali, tapi Presidir Valentino masih belum melakukan apa-apa. Jangan-jangan mereka berdua berantem lagi. Namun, para karyawan juga tidak berani bertanya terlalu banyak, jadi mereka segera pulang. Ketika para karyawan baru pergi, di luar tiba-tiba muncul sederetan mobil mewah. 4 mobil Bentley Malsan putih di depan, 4 mobil Mercedes Maybach di belakang, serta 1 mobil Rolls-Royce di tengah sedang menunggu. Semuanya ada 9 mobil. Seorang pria paruh baya berjalan masuk ke gedung grup Kusuma lalu berkata kepada Angel dengan hormat, "Nona Angel, kami telah datang menjemput Anda atas perintah Direktur Hendrik." Angel tercengang. Dia pernah melihat pria paruh baya ini. Pria ini memang orangnya Hendrik. Hanya saja, untuk apa dia menjemput Angel? "Aku masih ada urusan," jawab Angel dengan bingung. kata Direktur Hendrik, "hari ini Nona Angel boleh meninggalkan segala urusan dulu. Kalau Nona Angel tidak mengikuti kami, Direktur Hendrik akan mempertimbangkan kembali mengenai kerjasama dengan grup Kusuma." Ujar pria paruh baya itu sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan pria paruh baya itu, Angel pun menyerah. Tentu saja dia tidak boleh kehilangan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. "Baiklah, aku akan mengikuti kalian." Angel menganggukkan kepalanya. Kemudian dia langsung naik ke mobil. Dengan kedudukan Valentino yang sekarang di kota Neo, Hendrik pasti tidak akan berani melakukan apa-apa kepada Angel, kan? Mobil tersebut pelan-pelan melaju menuju ke Taman Halcyon. Angel merasa sangat curiga. Bukankah tempat ini sedang viral di internet?
Katanya ada orang kaya kota Neo yang ingin melamar di sini. Ketika mobil-mobil ini perlahan-lahan sudah mendekati Taman Halcyon, Angel merasa semakin curiga. Kini Taman Halcyon sangat ramai, sepertinya totalnya ada lebih dari 30.000 orang. Banyak orang yang berdesakan sampai terlempar ke tempat yang sangat jauh, jadi mereka terpaksa memanjat pohon taman dan meregangkan leher mereka untuk melihat ke depan. Ada beberapa orang yang berdiri di gedung tinggi sekitar, mereka juga tidak mau melewatkan pemandangan yang mewah itu. Pada saat semua orang sedang menunggu, sederetan mobil pelan-pelan telah mendekati Taman Halcyon. 100 lebih pengawal segera berbaris menjadi 2 barisan untuk mengawal kedua sisi mobil-mobil. Angel melebarkan kedua matanya yang cantik. Ketika dia melihat keluar, dia merasa sangat terkejut.